Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada mata kuliah gizi pada kesehatan reproduksi kali ini, pokok bahasan yang akan kita bahas yaitu adalah gizi seimbang bagi anak, bagi remaja dan dewasa. Jadi prinsip gizi bagi remaja itu ya, remaja itu merupakan masa peralihan ya dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Nah, saat menginjak usia remaja, maka remaja tersebut akan banyak sekali perubahan yang terjadi dengan sangat cepat ya, baik dalam pertumbuhan tinggi badannya maupun dalam berat badannya. Nah, biasanya pada remaja itu disebut juga dengan masa pubertas. Nah, pada dalam usia remaja itu cenderung banyak sekali memiliki aktivitas fisik. Aktivitas fisiknya akan meningkat ya, sehingga remaja itu memerlukan kebutuhan gizi yang lebih banyak agar proses pertumbuhan dan perkembangannya itu berlangsung secara optimal. Jadi remaja pada saat usia remaja itu mereka lebih sering untuk lapar dan untuk makan makanan apapun dimakan dengan mengabaikan jenis makanannya, kandungan zat gizinya yang ada dalam kandungan makanan tersebut. Yang penting mereka setelah makan itu kenyang. Nah, status gizi pada remaja itu bisa dinilai secara perorangan ya, diukur secara antropometri maupun bisa juga diukur secara psikososial dan juga secara klinis juga bisa. Nah, ilmuwan Wade DKK itu menyatakan bahwa kebutuhan kalori pada remaja itu dapat diukur melalui tinggi badannya, yaitu kalau untuk remaja putra itu usia 11 sampai 18 tahun, tinggi badannya itu kalorinya adalah 12 sampai 23 kalori per centimeter. Jadi kalau misalkan tinggi badan laki-laki tersebut 160, ya untuk kalori yang dibutuhkan dalam tubuh remaja laki-laki tersebut antara berat 13 sampai 23 dikalikan 160. Nah, itu adalah kalori yang dibutuhkan pada remaja pria. Kalau untuk remaja putri yang dibutuhkan adalah 10 sampai 19 kalori per centimeter. Nah, faktornya apa saja yang akan mempengaruhi gizi pada remaja maupun pada dewasa? Jadi, faktornya ada yang faktor-faktor yang mempengaruhi di sini saling mendukung ya, faktor satu dengan lainnya, yaitu dari status individunya, kemudian dari status ekonomi, pekerjaan, kemampuan keluarga untuk membeli makanan, dan pengetahuannya tentang gizi, tentang zat gizi itu juga akan mempengaruhi gizi. Kemudian konsumsi makanan yang bergizi seimbang tentunya itu juga nanti akan mempengaruhi bagaimana status gizi dari individu tersebut. Anatomi juga tubuh ini juga nantinya yang akan mempengaruhi gizi. Jadi antara faktor-faktor ini saling berkesinambungan ya, yang akan mempengaruhi gizi pada remaja maupun pada dewasa. Jadi makin tinggi pendidikan, makin tinggi pengetahuan dan juga keterampilan keluarga dalam memenuhi kebutuhan zat gizi dalam keluarganya, itu nanti maka akan makin tinggi pula untuk tingkat ketahanan pangan keluarga ya. Jadi ketahanan pangan keluarga itu juga terkait dengan ketersediaan pangan, kemudian dari harga pangannya, daya beli keluarga, dan juga pengetahuannya tadi ya, pengetahuan tentang zat gizi dan kesehatan itu akan mempengaruhi gizi. Nah, untuk zat gizi sendiri yang ada dalam makanan itu dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Ya, biasanya disebut dengan triguna makanan. Triguna makanan itu adalah sumber zat tenaga untuk melakukan
aktivitas fisik, ya sumbernya itu bisa adalah sumber utamanya adalah karbohidrat. Kemudian yang kedua adalah sumber zat pembangun yang fungsinya untuk pembentukan, pertumbuhan, dan pemeliharaan. Nah, untuk sumber makanannya itu adalah yang sumber protein, protein hewani maupun protein nabati ya. Di situ sebagai sumber zat pembangun. Kemudian sumber zat pengatur itu digunakan tubuh untuk mengatur penggunaan zat-zat gizi dalam tubuh yang sumbernya adalah dari vitamin dan juga mineral. Nah, kebutuhannya apa aja? Kebutuhan gizi seimbang. Bagaimana sih kebutuhan gizi seimbang pada remaja? Oke, kita lihat, kita bahas satu persatu di sini. Yang pertama adalah kebutuhan energi. Ya, seperti yang sudah kita ketahui, energi itu tentunya berasal dari karbohidrat. Sumbernya adalah karbohidrat. Ya, yang contohnya seperti beras, terigu, hasil olahan, ya, misalkan mie, spaghetti, makaroni, kemudian umbi-umbian, jagung, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah yang sumber energi. Jadi, untuk kebutuhan energi remaja, akan dipengaruhi oleh aktivitas fisiknya, aktivitas fisik dari remaja itu sendiri. Yang misalkan seperti olahraga, kemudian kegiatan sekolah, ataupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan remaja di luar sekolah. Karena kalau pada saat remaja itu juga masih dalam tahap aktif-aktifnya ya, sehingga membutuhkan energi yang banyak. Kemudian nanti juga akan dipengaruhi oleh metabolisme basal dan peningkatan kebutuhan untuk menunjang percepatan tumbuh kembang pada masa remaja. Nah, untuk metabolisme basal ini sangat erat kaitannya dengan jumlah massa tubuh tanpa lemak atau bahasa Inggrisnya itu lean body mass. Ya, sehingga MB itu adalah metabolisme basal pada pria itu akan lebih tinggi daripada wanita. AKG atau angka kecukupan gizi untuk energi pada remaja itu dianjurkan sekitar 60% berasal dari sumber karbohidrat. Nah, itu. Kemudian yang kedua, kebutuhan energi. Kita lihat untuk kebutuhan energi pada remaja itu ditentukan sekali oleh jumlah protein untuk perumatan massa tubuh tanpa lemak dan jumlah protein yang dibutuhkan untuk peningkatan massa tubuh tanpa lemak selama percepatan tumbuh. Nah, untuk kebutuhan protein ini yang tertinggi ya juga pada masa puncaknya yang terjadi pada laki-laki dan laki-laki dan wanita itu berbeda. Nah, untuk percepatan tinggi yang terjadi pada wanita itu mulai dari awal masa remaja, yaitu pada umur 11 sampai 14 tahun. Kalau pada pria itu adalah di remaja awal, proteinnya dia lebih membutuhkan protein yang lebih tinggi, yaitu sekitar umur 15 sampai 18 tahun ya. Jadi kalau wanita itu di awal masa remajanya dia membutuhkan protein yang lebih tinggi daripada pria. Kalau pria itu untuk kebutuhan proteinnya akan mencapai puncak percepatan yang tertinggi itu pada umur 15 sampai 18 tahun. Jadi kebutuhan proteinnya lebih tinggi pada saat akhir masa remaja ya untuk pria. Kemudian selanjutnya adalah kebutuhan kalsium. Untuk kalsium pada remaja ini juga relatif tinggi ya, karena pada remaja itu mengalami pertumbuhan skeletal atau pertumbuhan tulang lebih besar, sekitar 45% dari puncak pembentukan massa tulang. Sehingga untuk kecukupan kalsium pun juga menjadi sangat penting ya untuk kepadatan massa tulang. Dan juga untuk kalsium ini dapat untuk mencegah atau pencegahan resiko terjadinya fraktur ataupun terjadinya osteoporosis dini ya.
Jadi kalsium ini juga sangat penting untuk tubuh kita, apalagi untuk pada masa remaja ya, karena memang untuk remaja itu kebutuhan gizinya itu memang lebih tinggi. Kemudian pada usia 17 tahun, remaja itu telah mencapai hampir 90%. 90%-nya itu pada usia remaja 17 tahun dari masa tulang dewasa. Sehingga pada usia remaja ini merupakan peluang yang sangat bagus atau window of opportunity untuk perkembangan optimal tulang dan juga untuk kesehatannya masa depannya nanti. Nah, kalau kalsium sumber terbaiknya itu adalah susu. Kemudian selanjutnya disusul dengan keju, yogurt, dan makan dan minuman yang difortifikasi dengan kalsium, yang kandungannya itu setara dengan kalsium di dalam susu, yaitu adalah 300 mg per saji. Kemudian bisa juga berasal dari sayur-sayuran hijau, bisa juga dari ikan, yang itu merupakan sumber kalsium. Kebutuhan zat besi yang selanjutnya. Untuk sama ya dengan kebutuhan yang lainnya, kebutuhan zat besi juga akan meningkat pada remaja karena pertumbuhan dan bertambahnya massa otot dan volume darah pada remaja. Nah, remaja wanita kebutuhannya yang pasti lebih banyak daripada pria karena untuk remaja wanita, remaja sekarang pun masih anak-anak, masih dalam usia anak-anak, sudah banyak yang mengalami menstruasi. Apalagi yang remaja, otomatis pasti sudah banyak sekali remaja yang sudah menstruasi, sehingga untuk kebutuhan zat besinya harus lebih banyak karena wanita itu setiap bulannya pasti datang bulan atau menstruasi ya, sehingga untuk wanita rentan sekali untuk terjadinya anemia karena kekurangan darah ya. Nah, untuk besi dalam bentuk heme yang terdapat dalam sumber hewani itu lebih mudah diserap dibandingkan besi yang non heme. Yang kalau yang non heme ini terdapat pada biji-bijian ataupun terdapat dalam sayuran. Kemudian kebutuhan seng atau zinc. Untuk kebutuhan seng atau zinc ini sangat berperan dalam proses metabolisme tubuh dan juga penting untuk pembentukan protein dan ekspresi gen. Jadi untuk konsumsi seng yang adekuat itu penting sekali untuk proses percepatan tumbuh dan maturasi seksual. Untuk maturasi seksualnya ini kebutuhan seng akan lebih cepat ya, karena remaja yang dikatakan sudah matur itu adalah remaja yang kalau untuk wanita dia sudah menstruasi ditandai dengan adanya menstruasi, terjadinya menstruasi. Kalau untuk pria dikatakan matur apabila sudah mengalami mimpi basah. Nah, kemudian kalau misalkan remaja itu kekurangan zinc, itu nantinya akan bisa untuk menghambat pertumbuhan dan kematangan seksualnya. Kalau sumber sengnya berarti adalah daging merah, kemudian kerang, dan biji-bijian utuh. Itu merupakan sumber dari zinc. Kemudian yang terakhir ya, untuk kebutuhan vitamin. Kebutuhan vitamin pada remaja itu meningkat karena juga untuk proses pertumbuhan dan perkembangannya. Karena remaja itu pertumbuhan dan perkembangannya itu sangat cepat. Sehingga semua zat gizi itu harus meningkat, kebutuhan asupan zat gizinya harus ditingkatkan. Maka kebutuhan beberapa vitamin itu juga akan meningkat ya, misalkan seperti B1, B2, niacin. Nah, itu sangat berperan dalam metabolisme karbohidrat yang berperan dalam mengubah karbohidrat menjadi energi. Itu membutuhkan bantuan dari vitamin tersebut. Ya. Kemudian kalau untuk
membantu sintesa DNA dan RNA, itu tubuh juga memerlukan vitamin B6, kemudian asam folat, dan juga B12. Kalau untuk pertumbuhan tulang, maka tubuh itu memerlukan vitamin D yang cukup. Nah, untuk vitamin D bisa kita dapatkan juga secara alami melalui sinar matahari, yang kalau pagi jam 10, kemudian yang sore bisa pukul jam 3 ya, kita dapatkan secara alami yang sudah diciptakan atau sudah dikaruniakan oleh Tuhan untuk kita ya. Kemudian vitamin A, C, dan E itu juga dibutuhkan tubuh untuk pembentukan dan penggantian sel dalam tubuh. Nah, itu adalah kebutuhan untuk karbohidrat sampai dengan vitamin. Oke, kita lihat untuk angka kecukupan gizi pada remaja. Ya, kalau untuk yang pasti tentunya untuk remaja perempuan dan juga remaja laki-laki itu untuk AKG-nya akan berbeda. Oke, kita lihat. Untuk energi, satuannya kalori ya, KKAL itu adalah kalori. Sehingga untuk perempuan umur 13 sampai 15 tahun itu membutuhkan 2.100 kalori. Kemudian kalau untuk umur 16 sampai 19 tahun dibutuhkan 2.000 kalori cukup. Kemudian nanti juga akan meningkat lagi pada umur 20 sampai 45 tahun, yaitu sebesar 2.200 kalori. Sedangkan kalau pada pria tentunya untuk kebutuhan energi akan lebih besar daripada yang perempuan. Kalau untuk remaja laki-laki umur 13 sampai 15 tahun, dia membutuhkan 2.400 kalori. Kemudian semakin dewasa, semakin umurnya bertambah, akan lebih banyak lagi kebutuhan energinya. Umur 16 sampai 19 tahun itu membutuhkan 2.500 kalori. Kemudian umur 20 sampai 15 tahun itu membutuhkan 2.800 kalori. Untuk protein, perempuan umur 13 sampai 15 tahun itu membutuhkan 62 gram, kemudian 16 sampai 19 untuk protein akan menurun jadi 51 gram, kemudian umur 20 sampai 45 tahun itu 48 gram. Untuk laki-laki lebih tinggi proteinnya umur 13 sampai 15 membutuhkan 64 gram, kemudian 16 sampai 19 membutuhkan 66 gram. Kemudian sama ya, ini juga akan menurun pada umur 20 sampai 15 tahun yaitu 55 gram. Untuk kalsiumnya perempuan umur 13 sampai 15 tahun 700 mg, untuk 16 sampai 19 tahun membutuhkan 600 miligram. Kemudian 20 sampai 45 tahun membutuhkan 600 gram. Untuk laki-laki juga 700 untuk 13 sampai 15, untuk 16 sampai 19 juga sama 600. Kemudian kalau untuk 20 sampai ini salah nulis ya saya. 20 sampai 45 tahun itu adalah menurun jadi 500 mg. Kalau untuk zat besinya, perempuan itu membutuhkan 19 mg untuk umur 13 sampai 15. Kemudian akan lebih banyak lagi kebutuhannya saat umur 16 sampai 19. Begitu pula pada saat umur 20 sampai 45. Itu akan meningkat kebutuhan besinya. Kalau pada pria tentunya lebih kecil, lebih rendah karena pria setiap bulannya tidak menstruasi, tidak mengeluarkan darah. Kalau vitamin A untuk perempuan itu membutuhkan 500, kemudian 500 untuk 13 sampai 15 tahun. Kemudian sama sampai umur 45 tahun nanti vitamin A kebutuhannya adalah 500. Kalau untuk laki-laki umur 13 sampai 15 itu membutuhkan 600.
Kemudian 16 sampai 45 tahun membutuhkan 700. Kemudian kalau untuk vitamin E, untuk perempuan sama membutuhkan 8 miligram, kemudian kalau laki-laki membutuhkan 10 miligram, lebih besar. Kemudian vitamin B1 antara perempuan dan laki-laki sama membutuhkan 1 miligram. Kalau vitamin C-nya membutuhkan 600 miligram, sama juga antara laki-laki dan perempuan. Kemudian untuk asam folatnya, untuk remaja perempuan umur 13-15 tahun membutuhkan 130, kemudian 16-19 tahun membutuhkan 150 mg, kemudian 20-45 membutuhkan 150 sama. Kemudian untuk laki-laki membutuhkan 125, kalau 16-19 tahun membutuhkan 165. Dan untuk umur 20-45 membutuhkan 170 mg. Nah, itu tadi adalah kebutuhan AKG, angka kebutuhan gizi pada remaja. Kemudian masalah-masalah yang sering terjadi, masalah gizi yang sering terjadi pada remaja, itu apa aja? Nah, yang pertama itu ada obesitas. Obesitas pada remaja itu bisa saja terjadi. Nah, kalau remaja sudah mengalami obesitas, maka nanti untuk dewasanya akan cenderung menetap. Dan nanti akan semakin besar korelasinya dengan morbiditas maupun mortalitas. Jadi bagi kalian yang remaja, masih usia remaja, tolong benar-benar diperhatikan untuk keseimbangan zat gizinya. Apabila obesitas ya, kalau diet ya diet yang sehat ya, jangan asal-asalan dietnya sehingga nanti dapat menyebabkan kurang energi kronis dan gizi kurang ya. Karena umumnya kalau untuk kurang energi kronis atau KEK dan gizi kurang itu biasanya karena mereka makan terlalu sedikit atau misalkan diet yang tidak sehat. Nah, karena biasanya remaja yang misalkan dia berat badannya berlebih, maka mereka membatasi makan dengan diet. Namun tanpa melihat apakah dietnya itu adalah diet sehat atau tidak. Sehingga nanti akan merugikan dirinya sendiri juga. Seperti itu. Oke, kemudian masalah yang lainnya itu anemia. Nah, anemia ini juga sangat sering terjadi ya khususnya pada wanita karena mereka setiap bulan mengeluarkan darah, menstruasi, namun mereka tidak mendapatkan asupan zat besi yang baik untuk tubuhnya, maka mereka terjadi rentan untuk terjadinya anemia. Sehingga pada remaja mulai dari SMP pun seharusnya mereka sudah mendapatkan untuk konseling atau penyuluhan kesehatan mengenai kesehatan reproduksi sehingga mereka dapat menjaga dirinya, menjaga kesehatannya seperti itu. Kemudian masalah yang lainnya seperti perilaku dan pola makan pada remaja. Nah, ini yang tadi saya katakan di depan, untuk remaja itu biasanya makannya suka-suka dia. Yang penting kenyang. Kemudian kebiasaan lainnya juga untuk kebiasaan yang sering terlihat itu seperti ngemil. Kemudian kalau sudah ngemil, kemudian nanti dia sudah kenyang, lupa untuk makan makanan pokok, sehingga melewatkan waktu makan, terutama misalkan pagi hari, mereka berangkat sekolah tidak sarapan, berangkat kuliah tidak sarapan. Padahal sarapan pagi itu sangat penting untuk energinya dalam melakukan aktivitasnya. Kemudian waktu makan tidak teratur karena dia sibuk, misalkan sibuk les, setelah pulang sekolah sibuk les, ataupun menghabiskan waktunya bercanda atau bermain dengan temannya. Nah, sehingga lupa waktu, jadi makannya tidak teratur. Kemudian sering makan fast food atau junk food. Nah, ini sering sekali terjadi pada remaja pada masa modern ini ya, karena sekarang McD, KFC, kemudian masih banyak lagi makanan-makanan fast food lainnya.
kemudian jarang mengkonsumsi sayuran, dan juga buah-buahan ataupun dairy food seperti produk-produk peternakan. Dan juga diet yang sering dilakukan oleh remaja, itu remaja wanita itu yang salah, diet yang salah. Makanya kalau ingin diet, dilihatlah, carilah referensi untuk diet yang sehat. Nah, Kak, sangat penting sekali gizi dan gizi bagi remaja, karena nanti akan berpengaruh dalam status gizi, itu akan berpengaruh terhadap sistem reproduksinya. Jadi, pada remaja wanita itu merupakan masa-masa pematangan kapasitas reproduksi yang ditandai dengan menstruasi. Kalau pada perempuan, kalau pada laki-laki ditandai dengan mimpi basah. Kemudian cepat lambatnya seseorang mengalami pubertas itu dipengaruhi dengan keadaan gizinya. Kalau gizinya baik, maka dia akan mengalami pubertas yang sesuai dengan masanya. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lama, sesuai dengan masanya. Kalau menstruasi terlalu lebih dini, maka nanti juga akan menopause juga akan lebih cepat terjadi. Kalau menstruasinya lebih lama, maka nanti juga untuk masa menopause juga akan lama. Kemudian pengaruh gizi sangat diperlukan juga untuk memenuhi kebutuhan sistem reproduksinya, karena nanti ini kaitannya dengan nanti persiapan masa kehamilannya, kemudian nanti masa kehamilannya juga nanti akan menentukan untuk masa depan janin yang ada dalam kandungannya. Kemudian kekurangan nutrisi pada wanita yang mengalami anemia dan kurang berat badan, itu juga nanti akan berpotensi untuk melahirkan BBLR. Ya, sehingga nutrisi pada saat remaja itu harus sangat diperhatikan agar untuk mempersiapkan masa-masanya yang akan berkesinambungan untuk pada masa kehamilannya nanti, ya, pada saat masa subur. Oke, kemudian yang terakhir asupan nutrisi. Asupan nutrisinya untuk menunjang fertilitas itu apa aja? Jadi untuk remaja agar dapat subur, remaja itu nantinya dapat mencapai fertilitas yang baik, maka harus menghindari diet yang ketat. Kalau diet ya harus diperhatikan batasannya, jangan terlalu ketat. Karena memang remaja itu memerlukan zat gizi yang lebih banyak daripada dewasa ataupun anak-anak. Kemudian memilih makanan yang sehat, seimbang, dan tentunya yang segar. Makanan sehat tidak perlu yang mahal. Makanan sehat yang pasti sesuai dengan piramida makanan yang sudah kita bahas bersama di video selanjutnya. Video sebelumnya yang sudah saya bahas di video sebelumnya tentang konsep gizi seimbang, ya. Kemudian yang ketiga, mengolah makanan dengan baik. Nah, ini mengolah makanan juga harus diperhatikan, karena walaupun kita sudah memiliki asupan nutrisi, misalkan seperti sayur-sayuran hijau, namun kita mengolahnya tidak baik, maka gizinya akan hilang. Begitu pula dengan daging. Kalau daging harus dimasak dengan benar-benar matang, agar kumannya, bakterinya itu mati. Kalau sayur-sayuran hijau, masaknya ya jangan terlalu matang. Jadi kita kalau sayuran dimasukkan terakhir, kalau airnya sudah mendidih, baru kita masukkan. Jangan terlalu lama untuk masak sayur-sayuran hijau, karena nanti vitaminnya dapat hilang, seperti itu. Kemudian juga makanan harus bervariasi. Ini juga sudah saya bahas di video sebelumnya, untuk makanan yang bervariasi, ya. Harus ganti-ganti menu setiap harinya. Setiap makan harus berganti menu agar kebutuhan nutrisi dalam tubuh itu tercapai. Kemudian hindari makanan yang mengandung bahan pengawet, seperti frozen food atau
sticky ataupun makanan-makanan lainnya yang berbahan pengawet, yang ada pengawetnya, lebih baik hindari, karena itu nanti akan berpengaruh dalam jangka panjang, kesehatan jangka panjang kita. Dan yang tentunya pasti yang terakhir harus membiasakan olahraga secara teratur. Dalam piramida makanan pun di situ untuk yang melandasi selain air juga harus diimbangi dengan olahraga yang teratur. Seminggu 2 kali, 3 kali. Nah, itu adalah kebiasaan olahraga yang baik ya, sehingga dapat menunjang kesehatan tubuhnya. Oke, baik. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan hari ini untuk gizi seimbang pada remaja. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. See you.